Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berita Langit.com. Perkembangan Islam di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat, tidak lepas dari peran serta pondok pesantren, di mana pondok pesantren merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang masyhur pada zamannya. Dalam episode liputan khusus kali ini, tim Berita Langit.com akan mencoba kembali menelusuri jejak pondok pesantren Salafiyah yang berada di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung. Semoga dalam liputan khusus kali ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam memahami perkembangan Islam yang ada di wilayah Jawa Barat. Mari ikuti penelusuran kami. Jelajah Pondok Pesantren Salafiyah adalah salah satu program liputan langsung beritalangitan.com untuk mengetahui secara objektif kondisi pesantren Salafiyah yang dicatat oleh para ahli sejarah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah banyak melahirkan para ulama, para kiai, para ustadz, dan para santri di seluruh tanah air Indonesia ini. Dari ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum lahirnya Republik Indonesia ini, tercatat berkat perjuangan para ulama, para kiai, dan para santri, Republik Indonesia ini dapat diselamatkan dari tangan penjajah Inggris, Portugis, Belanda, Jepang, dan kolonialis lainnya. Telah banyak pula darah syuhada mengalir di bumi ini, seperti pahlawan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Lut Nyadin, Tut Mutia, Teku Umar, Teku Cikitiro, dan banyak lagi pejuang-pejuang Islam lainnya. Pemirsa, tahun telah berlalu, zaman telah berganti. Bagaimanakah kondisi pondok pesantren Salafiyah saat ini? Apakah mereka masih menyuarakan syiar Islam? Apakah mereka masih konsisten melahirkan para calon ulama, calon kiai, dan calon pemimpin masa depan bangsa ini? Marilah kita simak statement dan tausiah para ulama dan kiai, para pemimpin pondok pesantren Salafiyah Jawa Barat, terutama yang berada di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar yang berhasil kami temui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah karena atas taufik dan hidayahnya kita senantiasa istiqomah menjalankan misi Islam sebagai khalifah di muka bumi. Gumur salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabiullah Muhammad SAW, penerbit suasana pelepas haus dahaga lautan ilmu dan syafaat di yaumul qiyamah. Salam silaturahmi diiringi dengan keikhlasan melalui silaturahmi pesantren Jamiatul Khair yang didirikan tahun 85 sampai sekarang. Mohon doa dari bapak-bapak, guru-guru, para kiai, para santri di mana saja berada, para ulama, para kiai. Harapan saya Jamiatul Khair dapat menebarkan amanah dan faedah kepada umat seiman dan seakidah untuk saling bertausiah kepada kebenaran dan keagungan Islam serta kemuliaan. Semoga guru-guru saya di mana saja berada, pada umumnya di negara Indonesia tercinta, para ulama berikanlah istiqomah sebagai penerus estafet perjuangan Rasulullah SAW, karena para santri-santrinya yang telah menimba ilmu, menyiram bumi yang gersang, dan kalimatullah selalu ada dalam istiqomah. Karena pesantren sebagai pencetak kadar ulama warasatul anbiya demi tegaknya
kalimatillah di bumi Indonesia tercinta. Semoga para masyarakatnya dimana saja berada berfull jihad yang harus bangkitkan perjuangan Islam sebagaimana amanah Rasulullah SAW. Semoga guru-guru saya yang ada di pesantren mana saja berikan istiqomah dalam melaksanakan tugas ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim yang sudah jauh-jauh datang secara lahiriah ini supaya manusiawi dan diangkatnya Allah. Setelah kami dari pondok pesantren menyimak kedatangan, dan tentunya kami punya harapan untuk seluruh umat, wabil khusus umat Islam sedunia. Jadi perjuangkanlah agama Islam sesuai dengan Surullah yang surkum. Ketika kita memperjuangkan menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal rezeki, memang Allah sudah memberikan gambaran asal rezeki. Jadi sekolahkan, jangan bertanya tentang rezeki. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Jadi harapan kami kepada semua umat manusia di dunia Islam itu adalah kamil dan sumul. Kami itu sempurna, komprehensif ya. Tidak ada kegiatan yang tidak diatur oleh Islam. Jadi ketika kita ikut kepada aturan Islam, semuanya jadi kebaikan. Maka Rasul menyampaikan, ada dari ambil mu'min ambil kullu khair. Saya merasa takjub kepada urusan orang mukmin yang semuanya menjadi kebaikan. Ketika tatkala menderita, kuat sabar menjadi kebaikan. Ketika melimpah uang, bisa berbagi dan bersyukur, ternyata menjadi kebaikan. Harapan kami ke depan, atau sejak ke depan, di lembaga mendatang orang-orang semuanya bisa istiqomah memperjuangkan dini Islam sebagai warisan para anbiya, sebagai warisan para leluhur kita, yang ternyata Islam itu indahlah. Subhanallah bisa menjawab kebahagiaan lahir batin, kebutuhan dunia dan insyaallah kebutuhan akhirat. Mudah-mudahan ini bangunan cepat tuntas, cepat rapi dengan izin Allah, dan masyarakat di sekitar kita, di sekitar pondok pesantren seyogianya ikut baik dan tambah baik, berakhlak karimah, anak kami juga. Jadi karena kan 1 tahun, 2 tahun, dan 20 tahun ke depan negara kita jawabannya adalah bagaimana karya kita sekarang ini. Kemana kan nasib negara dan agama, jawabannya adalah bagaimana karya kita. Yang dilihat adalah proses perjuangan kita, bukan hasil. Tidak soal hasil apa yang nanti, tapi ketika kita sudah masuk akan upaya insya Allah kita berhasil. Terus untuk di dalam sendiri, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak sekarang ini kita lebih menata di internal pesantren, dan nanti bisa juga ditularkan keilmuan pesantren dan akhlak-akhlak pesantren di eksternal atau di luar atau di masyarakat, secara dekatnya di masyarakat kami sendiri, secara luasnya dalam masyarakat yang mengambil muslim di dunia. Percaya kita berjuang dan insya Allah Allah bersama kita. Mungkin itulah yang bisa disampaikan. Terima kasih jazakumullah atas kehadirannya, sehingga kegiatan kita jadi amal kebaikan yang insya Allah akan kita rasakan di dunia dan terutama di dalam akhirat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil iqamah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Afa ghairu dinillahi yakuna wa lahu aslama Al-bis samawati wa fil ardi ta'ala wa ilaihi turja'un. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahumma ma baini wa bainan nas sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydahum matin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa takfirna manasina min huyada jalali wal ikram. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama saya manjatkan puja dan puji kehadirat Allah beserta salawat sinarang salawat salam pada baginda Allah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan hukum-hukum yang ada di agama Islam. Saya mau menyampaikan dawuhan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan atau bicarakan hukum-hukum untuk mengajak kepada seluruh muslimin menunaikan atau melaksanakan hukum yang semestinya udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam, supaya seluruh yang diakui agama Islam harus semestinya melaksanakan tugas-tugas hukum Islam. Sepanjang itu saya bicara untuk seluruh muslimin wal muslimat segenap, baik orang tua maupun anak-anak, harus melaksanakan tugas-tugas hukum Islam yang mestinya kulil hukma walau kana muron, katakan hukum walau muron sanajan pahit, gitunya bahasa Sundanya, sanajan pahit. Itulah bicara saya untuk mengajak ke seluruh muslimin maupun ada di lingkungan sekitar saya, untuk seluruh muslimin yang ada di dunia supaya bisa melaksanakan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahwa kita itu adalah umat Muhammad. Dalam kajian santri, umat Muhammad adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ketika musnad ilaih menggunakan mudhof dan mudhof ilaih, faedahnya itu diantaranya adalah tasrifin awal. Muhammad adalah sosok yang mulia, sementara umat adalah sosok yang tidak mulia, tapi terbawa mulia oleh kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Muhammadin adalah gambaran bahwa kita orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena luar biasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad dikatakan sebagai sosok yang luar biasa? Karena beliau mempunyai 3 kecerdasan. Pertama, cerdas dalam berpikir.
kedua, cerdas dalam bersikap. Yang ketiga, cerdas dalam langkah. Cek Sunda mah cerdas sirah, cerdas manah, cerdas pola. Jadi dia tahu benar, tahu salah. Beliau ingin benar, tidak mau salah, dan beliau sanggup melakukan kebenaran, menghindari kesalahan. Sekali lagi, dia tahu bahwa berjamaah itu benar. Kemudian dia tahu bahwa berzina itu tidak benar. Dan dia ingin melakukan berjamaah karena ada kebenaran di sana. Tidak ingin berzina karena ada kesalahan di sana. Dan itu bisa diaplikasikan dengan kecerdasan langkahnya. Beliau berjalan menuju ke masjid berjamaah, sementara zina dia tinggalkan. Itu adalah kecerdasan hakiki dari seorang insan. Kita adalah orang yang tahu benar, ingin benar, dan ingin melakukan kebenaran. Tapi nyatanya keinginan, pengetahuan terkait benar salah, keinginan untuk melakukan benar, menghindari salah, tidak terwujud dalam perilaku melakukan kebenaran, menghindari kesalahan. Kita ingin berjamaah, kita tahu berjamaah itu baik, tidak berjamaah itu tidak baik. Kita ingin berjamaah itu dilakukan, dan kita tidak ingin meninggalkan berjamaah. Tapi apalah kita malah tidak berjamaah dan melakukan hal lain di luar berjamaah. Kita tahu baca Quran itu baik dan ingin melakukan kebaikan itu, tapi nyatanya kita malah meninggalkan Quran dan membaca yang lain sebagai media baca. Itulah kebobrokan, itulah ketidaksempurnaan kita. Karena bifadillah wa birahmatihi, karena fadlnya Allah dan rahmatnya Allah, maka kita disempurnakan, dimuliakan dengan keberadaan baginda Rasulullah SAW. Dalam satu keterangan disebutkan, tahukah kalian bahwa kalian adalah umat terbaik? Maka bertanyalah sahabat, siapakah umat terbaik itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, umat terbaik adalah umat yang tidak pernah melihat kami, melihatku secara jasa dohir, tidak melihat apa yang aku lakukan, tapi dia merindukan dan melakukan apa yang aku lakukan. Kita tidak pernah melihat bagaimana Rasul sholat, kita tidak pernah melihat bagaimana Rasul beribadah, tapi kita rindu dan kita melakukan kerinduan itu. Kita sholat, kita beribadah untuk meraih dan mencari kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Modalnya adalah kecerdasan. Sekali lagi, kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan dalam menimbang, kecerdasan dalam berperilaku, cerdas sirah, cerdas manah, cerdas pola. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Cingkuing atas nama pengasuh pesantren Darul Falah Ciloa mengajak kasadayana masyarakat, imam masyarakat masyarakat lebih malah antaranya
mengajak sadayana supaya masyarakat kayak bersatu kedua kade kedah amar ma'ruf nahi munkar. Lamun manusia lepas tina amar ma'ruf nahi munkar lain dengan ngalakonan rungkul cilaka. Tapi sadayana katana cilaka lamun daya amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah nggambarkeun dina antara raketna kedahna amar ma'ruf nahi munkar digambarkeun manusia teh seperti cacing dina kapal. Seperti cacing dina kapal aya nu di luhur, aya nu di handap. Lamun jauh nu di handap, arek neangan saya pasti ka luhur. Lamun nu di handap bosen naik ka luhur, manehna boga maksud rek notosan teh handap. Tuluy teu dicara muka nu ti luhur, pasti lain nu nyosot notosan nu cilaka. Malah nu di luhur urang luhur bakal cilaka. Eta gambaran lain ngan saukur anu ngalakonan nu cilaka malah anu teu ngalakonan cilaka. Jadi bikin kasadayana supaya manusia ngayakeun amal ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kedah aya sagolongan sebagian ti manusia anu kersa amar ma'ruf nahi munkar. Akibat tadi lamun teu aya amar ma'ruf nahi munkar layanan sabar ngalakonan dosa malah sadayana supina disimkuring moal biasa panjang lebar sakit wae mudah-mudahan sing aya manfaatna wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, kita lanjutkan yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu pemirsa dimanapun berada mengetahui tentang hal-hal yang akan kami sampaikan, khususnya dalam bidang kami, yakni peran dalam memperjuangkan syariat agama Islam melalui berbagai cara, di antaranya adalah pendidikan salafiyah pondok pesantren ini. Pemirsa yang kami hormati, ulama adalah sosok yang mewarisi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana peran ulama baik dalam kemasyarakatan, baik dalam keagamaan, ataupun bahkan dalam kenegaraan adalah sangat mutlak diperlukan, apalagi dalam zaman yang sekarang ini, di mana krisis akhlak, krisis moralitas, dan keilmuan agama yang sampai hari ini semakin merosot, semakin menurun, khususnya di pondok-pondok pesantren, yang saya kira untuk perkembangan zaman yang saat ini, bahwa kita tidak menafikan adanya
sistem-sistem baru yang menjadi tuntutan masyarakat zaman sekarang. Akan tetapi dalam kita memperjuangkan perjuangan melalui pendidikan ini, janganlah kita lupa bahwa hal yang paling fundamental khususnya bagi para kiai yang memperjuangkan keilmuan salafiyahnya adalah terus bisa mengeksistensikan keilmuan salaf dengan berbagai kemampuannya tanpa mengurangi, tanpa menafikan adanya tuntutan pendidikan yang diperlukan saat ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman au muta'alliman, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita, jadilah orang yang berilmu, yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmunya, atau jadilah orang yang belajar ilmu atau orang yang belajar ilmu, aupun kun aliman aupun muta'alliman. Oleh karena itu, hal yang perlu oleh para kiai atau para pejuang-pejuang pondok saat ini, khususnya di Jawa Barat pada umumnya di Indonesia, bahwa dalam kita memperjuangkan ilmu salaf haruslah terus dipertahankan, karena pada hakikatnya ketika seseorang itu benar-benar mengetahui tentang wawasan keilmuan salafiyahnya, pada hakikatnya tidaklah kalah dengan ilmu-ilmu yang lain yang sama-sama bergengsi. Kadang dalam penyampaian ilmu salaf yang kurang begitu terorganisir, itu disebabkan adanya faktor kekurangan atau ketidakmampuan dari para kiai tentunya untuk menggali ilmu-ilmu salaf yang ada. Bisa kita lihat para pejuang-pejuang ilmu salaf yang telah dicontohkan, yaitu oleh pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Dengan teguhnya beliau terus bereksistensi mempertahankan ilmu salaf, bahkan dalam memperjuangkan negara Indonesia pun didasari dengan ilmu salaf, yakni berjuang jihad fisabilillah dalam rekomendasi yang telah disampaikan pada waktu akan memerangi Belanda di Surabaya, Jepang di Surabaya. Kemudian banyak lagi para ulama salaf yang konsisten dalam memperjuangkan ilmu salaf, sebagaimana yang kita contohkan Bapak Ki Haji Sahal Mahfud, salah satu tokoh ketua Suriah PBNU yang tidak lama ini telah wafat pulang ke rahmatullah. Itu juga menjadi salah satu tuntunan bagi para kiai, bagaimana kita bisa mengkiblat mereka dalam rangka untuk terus memperjuangkan salafiyah. Perlu diketahui bahwa ilmu yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu-ilmu yang tentunya akan memberikan manfaat kepada kita, tidak hanya untuk di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Oleh karena itu, kepada pemirsa yang kami hormati, marilah kita bersama-sama, khususnya para kiai pondok salaf, terus jangan gentar untuk memperjuangkan ilmu salaf. Saya yakin kalau perjuangan kita didasari karena lillah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan cara-caranya. Yang penting kita teguh dan istiqomah
sebagaimana para ulama pendahulu yang telah melakukan perjuangannya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga membawa manfaat dan barokah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beritalangitan.com, mencermati pernyataan sekaligus tausiah dan ajakan dari para kiai dan ulama, para pimpinan pondok pesantren Salafiyah di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar, kita dapat memahami bahwa tidaklah mudah saat ini untuk dapat mempertahankan keberlangsungan pendidikan Salafiyah. Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama pergeseran cara pandang masyarakat terhadap dunia pendidikan. Tetapi di tengah-tengah berbagai tantangan dan hambatan yang mendera Salafiyah, kita masih cukup bangga dengan sikap dan mentalitas para kiai Salafiyah yang masih tetap gigih memperjuangkan eksistensi pondok pesantren Salafiyah sebagai lembaga pencetak kader-kader ulama, kader-kader kiai dan ustadz, dan calon pimpinan masyarakat dan bangsa Indonesia ke depan. Semoga semangat ruhul jihad ini tetap terpelihara pada setiap dada para ulama dan para pengasuh pondok pesantren Salafiyah, dan juga pada jiwa umat Islam di seluruh pelosok dunia, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menuju hijul Islam wal muslim. Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu